Alat transportasi paling cepat adalah apa? Motor. Tapi kenapa orang enggak naik ojek pengkolan? Betul tidak, Kak? Kenapa ojek pengkolan tuh stuck gitu? Dan kenapa orang nggak naik ojek pengkolan? Apa kira-kira customer gain? Nah, kita bicara customer job, kita bicara customer pain, dan kita akan bicara customer gain. Di dalam value proposition canvas, kita akan melihat dari sisi customer dan dari sisi perusahaan. Hai, ketemu lagi bersama saya Dedi di podcast ISQ Bisa Kerja, teman sukses kamu. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai salah satu modul dari pemateri kita yaitu Kak Maria, yang mana modul mengenai value proposition canvas, yang mana modul ini akan menjelaskan bagaimana untuk kita bisa menumbuhkan ide-ide dalam berbisnis. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nih pemateri kita, narasumber kita pada kesempatan kali ini, Kak Maria atau Coach Maria? Coach Maria, Kak Maria aja. Kak Maria, yes. Oke. Nah, Kak Maria, pada podcast kita kali ini kami ingin nih menggali suatu informasi dari Kak Maria mengenai modul yang Kak Maria bawakan di modul-modul ISQ Bisa Kerja, salah satunya yaitu modul dari Value Proposition Canvas. Oke. Nah, mungkin apa nih yang bisa Kak Maria jelaskan terlebih dahulu mengenai modul yang ada dari Kak Maria ini? Silahkan. Thank you ya Kak Dedi udah di-invite nih, udah lama banget nih saya nggak ke studio ISQ Bisa Kerja ya, dan kali ini di-invite sebagai bintang tamu ya. Oke, Kak Dedi, mungkin sebelum kita bahas tentang Value Proposition Canvas ya, dari aku mau tanya dulu nih Kak Dedi. Kak Dedi, menurut Kak Dedi gitu ya, sebelum Kak Dedi membuat bisnis gitu ya, atau ide bisnis, apa yang akan Kak Dedi lakukan terlebih dahulu? Kalau saya, untuk melakukan suatu bisnis sebelumnya, saya harus membaca kebutuhan pasar, peluang pasar. Betul. Nah, itu sih yang saya lakukan selama ini gitu. Karena dari sekolah pun, dari kuliah sampai kerja sekarang ya ada bisnis-bisnis sampingan lah. Nah, saya itu melihatnya dari kebutuhan pasar pada saat itu apa gitu, itu aja sih. Gitu. Oke, wow, keren ya Kak Dedi ya. Ternyata nih Kak Dedi juga jago banget nih bisnisnya ya. Oke, mungkin Kak Dedi nih sebelum kita bahas nih sebenarnya apa Value Proposition Canvas gitu ya. Kita akan mulai dari manfaatnya dulu ya Kak Dedi ya gitu. Nah. Kak Dedi pernah nggak Kak Dedi melihat ada satu brand gitu kan ya, terus tiba-tiba nggak ada atau hilang? Pernah nggak lihat hal yang kayak gitu? Ada sih gitu. Ada ya, nah, oke. Masih inget nggak kira-kira brandnya apa? Gitu? Boleh nih disebut nih. Boleh, nggak apa-apa. Kan buat belajar ya study case ya. Gitu. Hilang, kalau saat ini dia hilang, belum hilang tiba-tiba, tapi brands-brandsnya atau cabang-cabang dari tokonya itu sudah mulai banyak. Tidak ada gitu. Salah satunya makanan cepat saji. Boleh nih sebut brand? Saya kayaknya udah tahu deh mau kemana ya. Nah. Oke ya. Tapi kan Kak Dedi lihat ya, jadi mungkin bukan hanya di restoran cepat saji aja ya, ataupun misalkan di salah satu department store yang lagi rame nih ya. Mungkin di salah satu produk nih Kak Dedi ya. Jadi dulu tuh kayak pernah ada salah satu produk minuman gitu ya, yang sangat besar sekali perusahaannya gitu kan ya. Dan terkenal gitu ya produknya gitu kan. Terus tiba-tiba mereka membuat produk, turunan produk lah ya. Kalau kita bisa bicara itu adalah variasi produk gitu kan, dari produk induk yang sudah ada gitu kan. Namun akhirnya ternyata gagal, atau ternyata orang nggak terlalu respect ya, dalam arti tuh beberapa tahun kemudian akhirnya produknya hilang gitu ya. Oke. Ya, nah itu kenapa sih hal itu terjadi, Kak Maria gitu? Dengan banyaknya pebisnis-pebisnis yang tiba-tiba hilang dari peredaran aja bisnisnya itu. Nah, itu tuh kenapa sih faktor utamanya gitu? Oke, jadi kalau misalkan kayak tadi Kak Dedi inget tuh, bahwa yang Kak Dedi lakukan nih sebelum membuat bisnis itu, yang dilakukan pertama kali adalah dengan mengidentify, setuju ya Kak Dedi ya? Mengidentify kebutuhan konsumen gitu ya. Atau sebagai seorang entrepreneur nih, mindset kita adalah ketika kita akan membuat produk gitu ya, maka kita harus berpikir gitu ya, bagaimana produk yang akan kita hasilkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan market gitu ya Kak Det. Bahkan di salah satu buku yang pernah saya baca gitu ya Kak Det, bahwa ya jangan membangun sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasar gitu.
Ya nggak Kadet? Ya, jadi kita tidak boleh membangun sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasar. Karena ketika kita bicara bisnis Kadet, maka bisnis itu diperuntukkan buat siapa sih Kadet? Untuk pelanggannya, Buat pelanggan ya Kadet ya, kan untuk pelanggan ya Kadet konsumennya ya, gitu. konsumen. So, kita harus lihat VOP-nya dari mana Kadet? Dari kebutuhan wilayah, pasar, kebutuhan pengguna, banyak faktor sih gitu. Yes, good. Ya, jadi kita akan lihat berdasarkan kebutuhan pelanggan. Setuju ya Kadet ya gitu. Atau sebenarnya modul yang saya kemudian sajikan gitu ya di ISQ Bisa Kerja ini adalah tentang value proposition canvas. Jadi modul ini adalah merupakan kanvas yang bisa membantu para pelaku usaha untuk memapping ide bisnisnya berdasarkan customer pain. Iya. Nah, berarti ini untuk merencanakan nih biar bisnisnya itu nggak larikan kiri kanan kiri, jadi harus satu track gitu ya. Enggak sih, lebih kepada jangan sampai kita ngebangun sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasar gitu. Paham Iya, nggak, Kadet? tapi maksudnya untuk berjalannya sendiri pun juga harus kita rencanakan juga Iya, kan. betul. Gitu. Nanti kalau perencanaan next to do-nya ada lagi yang lain gitu kan. Jadi kalau memang di value proposition canvas ini kita memang hanya membahas bagaimana para pelaku usaha itu mereka bisa memapping ide bisnis apa yang sesuai dengan kebutuhan market. Seperti itu Kadet. Oke. Nah, untuk di modul kali ini ada berapa nih banyak modul Kak Mariah dari untuk modul value proposition canvas ini? Mungkin bukan banyak modul kali ya, berapa banyak video kali ya. Video, ya video. Nanti kalau ditanya modul saya bingung ya. Iya. Modul saya baru satu. Modul satu videonya, oke. Ya, kayak video ya. Mungkin maksudnya Kak Dedi apa yang dipelajari ya? Ya, apa-apa saja gitu. Boleh. Jadi sebenarnya dalam sebelum kita melakukan value proposition canvas gitu ya, yang pertama Kak Dedi, yang harus kita tahu dulu adalah customer segment. Ya dong, kita mau menyasar customer segment yang seperti apa. Betul nggak Kak Det? Yeah. Mungkin kalau saya ngomongin teori akan terasa akan susah dihafal gitu. Tapi kita pakai contoh aja nih Kak Det. Boleh nggak Kak Det? Boleh. Oke ya. Kita pakai contoh aja nih Kak Det ya gitu. Jadi yang pertama tadi yang saya bahas itu adalah customer segment. Setuju ya Kak Det ya? Jadi kita menentukan terlebih dahulu customer segmen mana yang mau kita layani. Kalau kita bicara customer segment, maka kita akan berbicara beberapa faktor nih Kak Det. Ya, ada berdasarkan demografi, ada berdasarkan geografi, ada berdasarkan geografi gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu kan. Kita ambil contoh aja yang sederhana nih Kak Det, ya kan. Contoh misalkan Gojek nih Kak Det. Yes. Gojek ya, ini boleh dong. Ya, umum ya, ini kayak boleh dibahas ya si Gojek ini ya. Menurut Kak Dedi gitu kan ya, customer segmen Gojek itu seperti apa? Kriterianya? Kalau dari pandangan sudut pandang saya sih, kalau untuk customer Gojek itu kriterianya dari semua kalangan. Dari semua kalangan, maksudnya kalangan usia, kalangan ekonomi, yang menggunakan mereka gitu. Karena yang saya lihat misal gitu, untuk yang menggunakan produk dari Gojek ini Gokar misalkan. Nah, di sana kan juga ada tuh Gokar yang Gokar yang biasa, Gokar yang premium gitu. Nah, itu bisa dipilih gitu. Nah, jadi kalau untuk di Gojek sih yang saya lihat dia sudah mengelompokkan bahwa dia memang pangsa pasarnya untuk keseluruhan kalangan ya. Tapi dia nanti ketika menggunakan produknya, dia akan rincikan lagi sesuai dengan kebutuhannya si pelanggan itu. Ya misalkan dia mau menggunakan Gokar yang premium atau apa gitu. Ya good, wow keren loh Kak Dedi. Ya, jadi betul Kak Dedi ya. Ini kalau kita bicara nih customer segmennya si Gojek ya. Pertama kali Gojek dibuat, produk yang ditawarkannya adalah GoRide. Ya. Betul ya, gitu ya. Kalau kita lihat nih customer segmennya gitu kan ya. Kebanyakan pasti perempuan, setuju tidak? Yeah. Karena kalau laki-laki mereka sudah membawa kendaraan sendiri, gitu ya. Jadi satu gitu kan ya itu. Yang kedua usia berapa sampai berapa? Usia produktif. Entah dia sekolah, entah dia mahasiswa, entah dia pekerja, gitu kan ya. Kalau kita bicara lewat dari kategori usia kan gitu ya. Paling penting adalah psikologis atau geografis seperti apa gitu ya. Pasti mereka yang memiliki mobilitas gitu ya. Mendet ya gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya, bagaimana kemudian Gojek dirancang sesuai dengan kebutuhan market. So kebukti ya dalam kurun waktu 10 tahun enggak ya kurang lebih lah ya. Gojek udah sampai sebesar ini ya. Sebenarnya sebelum kita mengenal aplikasi Gojek gitu ya,
kan udah ada ojek pengkolan. Betul nggak Kak Dedi? Benar. Menurut Kak Dedi nih, kenapa ojek pengkolan tuh stuck gitu? Dan kenapa orang nggak naik ojek pengkolan gitu? Oke, kenapa dia tidak banyak digunakan lagi? Masih ada sih Masih gitu ya, ada. tapi tidak se-booming yang dulu-dulu karena ya sekarang orang sudah bergantung dengan digital, Oke. dengan dunia digital gitu. Jadi kemudian untuk akses produknya, Oke. lalu harga yang maksudnya harga yang bersaing lah Oke. gitu. Nah itu aja sih kalau yang saya lihat ya. Karena kalau untuk kendaraannya ya sama-sama aja gitu. Kalau untuk yang GoRide ya, nah tapi karena dia bisa memberikan harga yang kompetitif lah gitu. Terus kemudahan dalam mengakses. Kalau dulunya kita menggunakan ojek pengkolan itu kita harus ke pangkalannya. Nah kalau si GoRide ya udah dia langsung jemput kita ke depan pintu rumah gitu. Good ya. Keywordnya udah ada disebutin lagi ya tadi ya. Jadi kalau pas tadi ngomongin ojek pengkolan, maka ketemu pen kan. Yes. Pennya apa? Pennya tadi harganya tidak kompetitif. Setuju ya Kak Det ya? Pennya apalagi sih ketika ojek pengkolan harus jalan kaki. Betul tidak? Benar. Harus samperin lah gitu kan ke ke pangkalan. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau kita bicara nih Will di Promotion Canvas, kita mencontohkan nih bagaimana kemudian dari ojek pengkolan itu ke switch nih. Jadi ojek aplikasi Gojek gitu ya. Berbasis online. Yes gitu kan, aplikasi Gojek online. Jadi nih Kak Det ya, yang membuat ojek online itu kemudian dia berhasil karena dia bisa membaca atau dia bisa menyembuhkan kasarnya gitu ya dari pen-pennya orang yang ketika menggunakan ojek. Paham nggak Kak Det? Paham. Kita sebenarnya nih Kak Det, di dalam value proposition canvas kita akan melihat dari sisi customer dan dari sisi perusahaan gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi customer, which is itu adalah customer profile, kita bicara dengan customer pain, kita bicara mengenai customer gain, dan kita bicara mengenai customer job. Oke. Ya nggak Kak? Gitu ya. Dan kalau kita kerucutin nih Kak gitu ya, oke nih, apa sih customer pain dari orang menggunakan ojek konvensional? Apa customer job dari orang menggunakan ojek konvensional? Harus ada pembandingnya lah ya gitu. Betul, ya kan? Terus apa kira-kira customer gain? Nah, kita bicara customer job, kita bicara customer pain, dan kita akan bicara customer gain. Setuju ya? Setuju. Mapping dulu nih Kak. Enggak, sama nih. Jadi artinya ketika si Gojek itu belum lahir gitu ya, maka dia lihat dulu kan kenapa apa yang menjadi pen dari ojek pengkolan. Benar nggak? Karena dia nge-grab market yang sama gitu kan. Market yang orang membutuhkan mobilitas tinggi gitu kan. Dan di Jakarta, alat transportasi paling cepat adalah apa? Motor. Tapi kenapa orang enggak naik ojek pengkolan? Betul tidak Kak? Nah, akhirnya kemudian dibedah tuh Kak. Oke, customer job deh. Customer job orang ketika mau naik ojek pengkolan. Customer job itu adalah hal-hal yang dilakukan orang nih Kak. Ketika dia mau naik ojek pengkolan, apa aja misalkan gitu. Ya nggak Kak? Customer pain, hal-hal yang menyakitkan, yang tidak enak, yang dirasakan ketika orang naik ojek pengkolan. Karena servisnya berbeda ya. Yes, gitu kan. Dan customer gain, apa yang diharapkan orang ketika orang mau naik ojek pengkolan. Kemudian dikawinkan dengan dari sisi tadi perusahaan. Nah, jadi kalau customer pain dijawab dengan apa kira-kira ya? Customer pain akan dijawab dengan pain reliever. Obatnya kan apa? Kemudian customer gain akan dijawab dengan gain creator. Nah, kalau Kak Dedi agak bingung nih, kita split nih Kak. Contohnya ya Kak ya. Oke, contoh misalkan. Menurut Kak Dedi, pekerjaan apa yang harus dilakukan ketika orang menaik ojek pengkolan? Satu aja. Hal-hal yang dilakukan. Harus dilakukan orang. Yes, betul. Hal-hal yang akan dilakukan, hal yang dilakukan orang ketika orang mau naik ojek pengkolan. Ya berjalan dari rumahnya ke poskonya atau. Berjalan dari rumah ke pengkolan. Ya, ke pengkolannya. Betul nggak? Benar. Oke, kalau customer pain-nya apa? Hal-hal yang orang rasakan tuh kayak kesedih, kayak semacam hal yang nggak enak lah.
Karena ya udah menanya dulu nih harga nih. Yes. Saya dari titik A ke titik B. Oke. Nah, harga sekian. Nah, kita harus tawar-menawar dulu nih. Tapi kalau menggunakan yang betul. berbasis online, Betul. kita sudah ada harga nih dan Oke. terkadang ada diskonnya Betul. gitu. Itu bisa jawab kan? Akhirnya Oke. apa? Akhirnya ketika dia bikin aplikasi ojek, dia menjawab tuh pain, dia ngejawab tuh job, and then dia ngejawab tuh gen creator. Paham nggak? Oke, paham. Ya nggak? Contoh misalkan, harus jalan ke pengkolan. Ketika aplikasi Gojek dibuat, apakah orang harus melakukan hal yang sama? Sama atau tidak? Tidak kan? Betul tidak? Yang kedua nih, harga mahal. Terjadi tawar-menawar yang alot. Akhirnya ketika ojek online dibuat, apakah terjadi tawar-menawar? Atau harganya mahal? Tidak. Iya kan? Harganya sudah terlihat. Betul tidak? Betul. Dan tidak perlu jalan ke pengkolan. Kemudian ojeknya akan datang. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita kerucutin. Iya, nah ini sangat menarik nih Kak Mariah ya, dari modul yang akan Kak Mariah bawakan di ESQ Sudah Bisa dibawakan. Kerja. Sudah dibawakan ya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa menggunakannya lah. Yes, Nah, oke. Tapi kalau ingin lebih detailnya boleh. mungkin teman-teman nanti bisa untuk mempelajari dari modul yang sudah ada gitu ya. Betul. Ada di ESQ Bisa Kerja dari modul Value Proposition Canvas ini. Betul. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Kak Mariah, ya, apa nih yang agar membuat teman-teman di luar sana mau untuk membeli dan menggunakan modul dari Kak Mariah pada saat sekarang ini gitu. Thank you. Hai guys. Ini semangat banget ya kalau bikin promosi ya. Ya teman-teman di rumah nih yang mau belajar merancang ide bisnis sendiri gitu ya. Ini teman-teman kayaknya wajib banget nih untuk beli modul di ESQ Bisa Kerja. Salah satunya adalah modul saya di Value Proposition Canvas. Tujuannya buat apa? Agar teman-teman bisa meng-create ide yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi dengan kita mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan market seperti apa, maka itu akan meminimalisir resiko dari produk yang tidak laku. Gitu Kak De. Terima kasih Kak Maria penjelasannya, agar bagaimana teman-teman di luar sana ini dia bisa mempelajari mengenai untuk cara berbisnis yang baik. Jadi menumbuhkan ide-ide bisnisnya agar bisnisnya itu tidak bisnis yang sia-sia gitu. Betul. Nah, oke teman-teman, itulah podcast kita pada kesempatan kali ini dengan Kak Maria mengenai modul Value Proposition Canvas yang akan mengupas bagaimana untuk membuat ide-ide bisnis itu bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast ESQ Bisa Kerja, teman sukses kamu.